Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng abdi Danu. Kelarasan abdi aya nyalira sendirian saja Kang Andi Danu Juta Damang. Mudah-mudahan sing enggal didamangkeun. Jadi terima kasih untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua yang masih setia di channel Properti Sunda atau channel Properti Kang Danu. Ini kesekian kalinya saya berkunjung ke proyek Patio Parde 2. Untuk ibu, bapak, serta teman-teman perlu diketahui proyek ini berada di kawasan Cigadung, dekat dengan Jalan Insinyur Haji Juanda, juga Dago Pakar, Dago Golep. Di sini juga selling pointnya sangat bisa dilalui melalui exit tol Paster menuju ke sini. Kawasan ini juga dekat dengan beberapa pusat pendidikan, diantaranya kampus Unpad dan kampus ITB. Jadi untuk proyek ini tersisa lagi ada 3 unit tipe. Menyediakan unit tipe diantaranya tipe downslope dan tipe upslope. Jadi kita akan coba masuk ke area depan sini. Untuk contoh bangunan downslope ada di depan. Jadi unit ini tersisa 1 unit lagi. Tapi untuk yang upslope ini juga bisa terlihat sedang progres pembangunan. Untuk unit yang seperti ini tersisa tinggal 2 unit lagi. Sekarang kita akan coba review salah satu unit yang akan segera diserah terimakan dengan pemiliknya. Ada di depan. Untuk raw jalan ini kurang lebih ada di 6 meteran. Jadi cukup besar akses jalannya. Nah, ini salah satu contoh rumah dengan konsep downslope. Ini bisa dilihat sebelah sini. Jadi untuk tampak depan seperti 1 lantai, tapi bisa dilihat ke bawah. Ini ke bawahnya nyambung. Jadi padahal ini 2 lantai. Jadi untuk downslope ini tersisa hanya 1 unit. Di tipe luas tanahnya 135 meter persegi, luas bangunannya di 224 meter persegi. Jadi terkait spesifikasi detailnya nanti akan saya simpan di bawah deskripsi video ini. Kita akan coba review unit yang di depan. Bangunan ini sudah di custom, jadi terlepas dari tipe standarnya. Ini unit memiliki spesifikasi lantai ada di 3,5 lantai. Jadi 3 lantai plus rooftop ke atasnya. Untuk depan sendiri ini bisa dilihat tampak depannya. Lebar mukanya ada di sekitar 10 sampai 12 meter untuk tampak muka. Kita akan coba ke dalam. Di depan juga sudah terlihat ini memiliki pagar kaca memanjang ke sana. Dan di depan kita sudah disambut dengan area ruang tamu. Ini area ruang tamunya sudah memiliki kaca frameless door. Jadi kaca yang memang didorong. Kacanya cukup besar. Untuk masuk area dalam ruangan ini terkunci pintunya, jadi saya akan lewat samping kanan rumah ini. Ini untuk samping kanannya sudah disambut dengan kamar mandi pertama, dilengkapi dengan kloset jongkok, ada granit juga, itu ornamen keramik sangat cantik. Ini ada space area sedikit di sini. Ini laundry roomnya. Ini untuk laundry roomnya, dan di sini juga ada space area yang bisa digunakan untuk kamar tidur ART, memiliki jendela bukaan yang mengarah ke arah taman dalam di rumah ini. Jadi perlu diketahui untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua, rumah ini sudah di custom. Jadi memang tipe standarnya tidak seperti ini. Nanti akan saya jelaskan terkait tipe standarnya di deskripsi di bawah video ini. Dan untuk ruangan yang tadi ada di sana tidak bisa dibuka, ini untuk area ruangan keluarga, sudah dilengkapi kitchen set, dan ada ini asli keramik
bukan ornamen. Ini area ruangan keluarganya cukup besar, memiliki jendela cukup besar juga. Itu bukan jendela sih sebenarnya, ini adalah pintu yang bisa dibuka atau didorong, frameless door. Kita masuk ke area kamar tidur pertama yang ada di lantai bawah. Ini kamar tidur pertama, sudah dilengkapi wastafel, ada kamar mandi dalam juga. Ini kamar mandi dalamnya sudah dilengkapi kloset duduk dan ada ruangan atau tempat dudukan di sana untuk spa atau apalah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ibu bapak serta teman-teman semua. Dari kamar pertama ini kita bisa melihat jendelanya cukup besar-besar semua, jadi pencahayaan ke kamar pertama yang ada di lantai dasar ini cukup maksimal. Kita akan coba langsung ke kamar mandinya. Ini kamar mandi kedua di lantai dasar. Sudah kloset duduk, ada wastafel, ada ventilasi udara dan ada lampu tanam juga. Ininya full granit ke atas, juga ada keramik ornamen bunga atau apa itu. Nah, untuk arah sana itu taman kecil yang ada di depan. Ini juga ke arah sini ada taman dalam. Sama seperti yang tadi, ada frameless door, pintu kaca yang sudah didorong. Dan ini untuk tamannya sudah ada taman kecil yang ada di lantai dasar ini. Kita coba masuk ke lantai 2. Ini untuk lantai 2. Ini sudah memakai tangganya 60 cm SNI. Cukup aman, jadi cukup untuk 2 orang. Dilengkapi lampu penerangan. Dan kita coba masuk ke di sini ada railing juga yang menghalang atau bisa melihat ke arah lantai dasarnya. Kita coba masuk ke lantai 2. Ini ada railing, dilengkapi juga dengan partisi kayu. Dari sini kita bisa melihat ada space area yang cukup luas. Ini cukup luas dan menghadap ke arah barat. Sudah ada, bukan jendela ini masuknya, jadi jendela yang merangkap dengan pintu frameless door yang bisa dibuka. Itu balkon depannya. Space area ini bisa digunakan untuk ruangan keluarga, ruangan bersantai atau berkumpul saudara-saudara di sini. Itu balkonnya sudah terlihat di sana. Dan ini kamar tidur kedua yang ada di lantai 2. Ini jendelanya cukup besar dan ini bisa dibuka. Kamar tidur kedua. Ini kamar mandinya terkunci. Kamar mandinya. Kamar tidur ketiga. Space areanya hampir sama dengan kamar tidur kedua yang tadi, sama, memiliki pintu yang digeser. Areanya cukup luas dan di sana juga ada balkon mini yang mengarah ke arah taman bawah. Lanjut masuk kamar keempat. Ini kamar keempat. Jendelanya cukup besar, hampir sama dengan kamar-kamar yang lain. Jadi setiap kamar yang ada di sini itu memiliki jendela yang cukup besar juga, memiliki jendela yang besar-besar. Kita langsung lanjut ke lantai 3. Ini sudah ada railing, ada partisi kayu juga untuk atasnya. Ini untuk tangganya SNI. Jadi untuk Bapak, Ibu serta teman-teman semua, saya jelaskan lagi. Spesifikasi rumah ini memiliki 7 kamar tidur dan 5 kamar mandi. Nanti secara detailnya saya simpan di bawah deskripsi video ini. Sekarang coba kita masuk ke area ruangan yang ada di lantai 3. Dan ini area ruangan yang ada di lantai 3. Ini kamar keempat. Kamar keempat hampir sama dengan kamar-kamar yang lain. Ini space area yang ada di dalam. Jendela bukaannya ada, bukan jendela sih, hampir sama. Setiap ruangan itu diberikan frameless door untuk menghadap ke arah barat. Ada balkon mini, ada space area depan. Dilihat saja dari sini. Ini kamar mandi. Jadi kamar mandi semuanya ada 5, kamar tidurnya ada 7. Kita lanjut ke area rooftopnya.
Dan di sini masuk ke area rooftopnya. Jadi seperti saya tadi bilang, saya kebingungan untuk mengeksplor rumah ini karena begitu banyak ruangan, space area yang besar. Saya bingung menyebutkan ini untuk apa, ini untuk apa. Yang jelas, rumah ini seperti tadi saya ulang, ada 7 kamar tidur dan 5 kamar mandi. Ruangan-ruangan yang lain saya tidak tahu, nanti saya simpan di bawah deskripsi saya. Deskripsi saja, ngomong saya sampai belepotan. Hapunten. Karena dari bawah ke sini lumayan agak menguras tenaga. 3 lantai 1 rooftop. Hanya ada di Project Patio Perde 2, tepatnya di Cigadung, Sayap Dago. Jadi untuk ibu, bapak, serta teman-teman yang ingin memiliki hunian seperti ini, nanti bisa dikonsultasikan melalui klik link di bio atau nomor WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Kita akan lanjut ke arah rooftopnya. Tapi sebelum itu saya ngerenghap dulu, udah rada lumayan haheho. Kita coba ke atas, Om. Untuk area rooftopnya sendiri ini sudah diberi railing hollow ini. Coba ke atas, Om. Tipe standar tidak seperti ini. Ini memang oleh si pemilik sudah di custom sedemikian cantik rumah ini. Hanya untuk buat saya pribadi ini terlalu eksklusif, terlalu mewah. Dan ini area rooftopnya. Diingatkan kembali untuk rumah ini menghadap ke arah barat. Menghadap ke arah barat. Di sini juga kita bisa menikmati pemandangan di malam hari, di pagi hari atau di sore hari. Ke arah sana pusat kota Bandung bisa dilihat dari sini. Pemandangan untuk hotel-hotel yang ada di kota Bandung. Ke sana ke arah barat. Jadi city light malamnya di sini bisa dinikmati. Mungkin saya akan informasikan lagi terkait unit yang tersedia di sini. Semuanya ada 3 unit lagi. Di antaranya tipe downslope itu tinggal 1 unit, dan itu tipenya di 135 meter persegi luas tanahnya. Luas bangunannya di 224 meter persegi. Untuk upslope sendiri memiliki luas tanah ada 2 unit di 105 dan 119 meter persegi. Luas bangunannya hampir sama di 264 meter persegi. Untuk skema pembayaran ini ada 3 cara, bisa cash keras, bisa cash bertahap, atau KPR. Jadi untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua yang memang sedang mencari hunian mewah atau eksklusif yang dekat dengan ITB ataupun Unpad, ini bisa dijadikan salah satu referensi atau rekomendasi untuk ibu, bapak, serta teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk ibu, bapak, serta teman-teman semua yang masih setia di channel Properti Sunda atau channel Properti Kang Danu. Kali ini Kang Danu pamit. Mudah-mudahan informasi yang diberikan ini bermanfaat dan membantu. Semoga ibu, bapak, serta teman-teman semua diberikan kemudahan dalam pekerjaan, diberikan rezeki, juga wujudkan cita-citanya memiliki rumah baru di tahun baru ini. Sekarang Kang Danu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.